Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji syukur kami dari kelompok 4 ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya dalam presentasi kali ini. Segala hormat kami sampaikan kepada Ibu Intan Renata Silitonga sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Kandungan. Selama 20 menit ke depan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai preeklamsia ringan atau preeklamsi ringan. Sebelum kita beranjak kepada pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sylvia Mela Fitriani dengan NPM F122076 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri di sini, ada teman-teman yang luar biasa lainnya. Ada Fania Prilianti, Siti Nurjana, Wida Nur Halimah, Novita Rahmawati, Serlia Agustiani, Salmatia Putri, dan saya sendiri. Teman-teman, di sini kita ada beberapa topik bahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua etiologi, yang ketiga patofisiologi, yang keempat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan obstetri, yang kelima penata laksanaan, dan yang keenam contoh kasusnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, marilah langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Siti Nurjana. Waktu disilahkan. Baik, terima kasih Silvi. Yang pertama ada definisi. Next. Preeklamsia ringan adalah timbulnya hipertensi disertai dengan protein urin dan atau enderma setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah kehamilan. Gejala ini dapat timbul setelah umur kehamilan 20 minggu pada penyakit trofobia. Yang kedua, etiologi. Penyebab preeklamsia saat ini tidak diketahui secara pasti. Semuanya didasarkan pada teori yang dihubungkan dengan kejadian sehingga preeklamsia disebut juga disease of theory. Faktor-faktor yang berperan yaitu faktor prostacyclin dan thromboxan, faktor imunologis, dan faktor genetik. Faktor dari ibu primigravida di mana 8,5% preeklamsia terjadi pada kehamilan pertama. Preeklamsia juga bisa disebabkan karena usia. Yang ketiga, patofisiologi. Vasokonstriksin merupakan dasar patogenesis preeklamsia. Vasokonstriksin menimbulkan peningkatan total perifir resisten dan menimbulkan hipertensi. Vasokonstriksi juga menimbulkan hipoksia pada endotel setempat, sehingga terjadi kerusakan endotel. Kebocoran arteriol disertai pendarahan mikro pada tempat endotel. Vasokonstriksi arteri spiralis akan menyebabkan terjadinya penurunan perfusi uteroplasenter yang selanjutnya akan menimbulkan maladaptasi plasenta. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan obstetrik. Next. Untuk pemeriksaan fisik, yang pertama ada keadaan umum. Keadaan umum biasanya ibu hamil dengan preeklamsia akan mengalami kelelahan. Yang B, tekanan darah ibu hamil ditemukan dengan darah sistol di atas 140 mmHg dan diastol di atas 90 mmHg. Poin C, nadi ibu hamil dengan preeklamsia ditemukan nadi yang meningkat. Poin D, nafas ibu hamil dengan preeklamsia akan ditemukan nafas pendek, terdengar nafas berisik dan ngorok. Poin E, suhu ibu hamil dengan preeklamsia dengan kehamilan biasanya tidak ada gangguan pada suhu. Poin F, berat badan. Akan terjadi peningkatan berat badan lebih dari 0,5 kg per minggu atau sebanyak 3 kg dalam 1 bulan. Poin G, kepala. Ditemukan kepala yang berketombe dan kurang bersih dan pada ibu hamil dengan preeklamsia akan mengalami sakit kepala.
Wajah ibu hamil yang mengalami preeklamsia, wajah tampak edema. Mata, ibu hamil dengan preeklamsia akan ditemukan konjungtiva anemis dan penglihatan kabur. Bibir, mukosa bibir lembab. Mulut, terjadi pembekakan vaskuler pada gusi menjadi hiperemik dan lunak sehingga gusi bisa mengalami pembekakan dan pendarahan. Leher, biasanya akan ditemukan pembesaran pada kelenjar tiroid. Pemeriksaan obstetrik. A. Pemeriksaan payudara. Penampilan payudara pada saat ibu hamil yaitu menjadi lebih besar. Areola payudara makin hiperpigmentasi, hitam, glandula mengomeri makin tampak, puting susu makin menonjol. Pengeluaran ASI belum berlangsung karena prolaktin belum berfungsi karena hambatan dari PIH, prolaktin inhibiting hormone, untuk mengeluarkan ASI. Namun setelah persalinan, hambatan prolaktin tidak ada sehingga pembuatan ASI dapat berlangsung. B. Pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan leukoploid pada ibu hamil dengan preeklamsia biasanya normal, tidak ada kelainan. Yang biasanya ditemukan kelainan pada pemeriksaan Leopold, yaitu pada pemeriksaan Leopold II, yang disebabkan karena tumor pada pelvis, kesempitan panggul, kelainan bentuk uterus, dan grande multipara disebabkan karena tumor grande multipara Manuaba 2007 halaman 167. Pada pengukuran TFU dapat ditemukan pembesaran uterus yang berlebihan, dapat terjadi kemungkinan adanya kehamilan ganda, molahidati dosa atau oligohydramnion. Hal ini dapat mendukung terjadinya preeklamsia ringan. C. Pemeriksaan denyut jantung janin atau DJJ. Pengukuran denyut jantung janin atau DJJ untuk menilai kesejahteraan janin. Mengukur tinggi fundus uteri atau TFU dengan metode MC Donald untuk menentukan panjang janin dan tafsiran berat janin atau TBJ. Pada ibu hamil dengan preeklamsia ditemukan DJJ yang tidak teratur dan lemah. Itu menurut Mitayani 2011 halaman 18-19. Yang kelima yaitu penata laksanaan. Next. Pada kasus preeklamsia ringan, cukup dilakukan rawat jalan dengan menganjurkan pasien untuk melakukan kunjungan antenatal setiap minggu. Namun, jika perawatan jalan tidak mengalami perubahan, maka akan dilakukan rawat inap dengan kriteria bahwa setelah 2 minggu pengobatan, rawat jalan tidak mengalami perubahan. Kenaikan berat badan ibu 1 kilo atau lebih per minggu selama 2 minggu berturut-turut, ataupun timbul salah satu atau lebih gejala preeklamsia berat. Bila setelah 1 minggu menjalani perawatan, namun tidak mengalami perubahan, maka preeklamsia ringan dianggap menjadi preeklamsia berat. Bila dalam perawatan sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm, maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru dipulangkan. Perawatan akan berlanjut dengan rawat jalan pada preeklamsia ringan dengan umur kehamilan kurang dari 37 minggu akan tetap dilanjutkan sampai term jika tidak ada gejala yang memburuk. Namun pada umur kehamilan lebih dari 37 minggu dengan serviks yang sudah matang akan dilakukan pemecahan ketuban, kemudian induksi kehamilan dengan oksitosin atau prostaglandin. Namun jika serviks belum matang, maka akan dilakukan pematangan dengan prostaglandin atau kateter poli, atau akan dilakukan tindakan terakhir yaitu seksio sesar.
Terima kasih kepada pemateri yang luar biasa kita atas pemaparan materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Teman-teman sekalian, dari luar biasanya materi tadi, kita semua dapat mengambil poin-poin penting, yakni ada yang pertama, beberapa faktor risiko yang terbukti berperan terhadap kejadian preeklamsia pada ibu adalah usia 20 kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun. Aktivitas fisik yang tinggi, stres berat, riwayat preeklamsia keluarga, dan paparan asap rokok. Bila kejadian tersebut secara bersamaan, maka probabilitas kejadian preeklamsia mencapai 86,7%. Yang ketiga, beberapa faktor resiko yang tidak terbukti berperan terhadap kejadian preeklamsia pada ibu adalah multiparitas, kelebihan berat badan sebelum hamil, riwayat hipertensi, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain ada kesimpulan, selanjutnya juga ada contoh kasus yang bisa diambil. Seorang ibu umur 25 tahun dengan tinggi badan 153 cm dan berat badan 52 kg sedang hamil dengan usia kehamilan 24 minggu. Dibawa ke rumah sakit dengan kasus preeklamsia. Ia langsung disediakan ruang IV. Pasien dalam keadaan lemah, ada odema di anggota tubuh, tidak bisa bangun karena tensinya yang tinggi. Dokter akhirnya menyarankan untuk bed rest dan merawat serta memberikan diet yang sesuai agar ibu tidak melahirkan prematur. Sebelumnya, pasien belum pernah dirawat di rumah sakit. Kebiasaan pasien sebelum dirawat adalah makan 3-4 kali sehari. Pasien sudah pernah mendapatkan diet. Ia suka minum kopi atau soft drink. Sering mengkonsumsi mie goreng, pizza, burger, dan buah. Pasien mempunyai nafsu makan yang baik, pola makan 3 kali makan pokok dan 3 kali snack. Tidak suka ayam dan ikan sungai. Walau dirawat, pasien mendapatkan infus. Suaminya bekerja sebagai manajer perusahaan di swasta dan pasiennya tidak bekerja ya. Kemudian ada beberapa analisanya, dimulai dari data fisiknya, data laboratorium pasien, koreksi berat badannya, BBI-nya, IMT, dan serta ada perhitungannya pula. Ada BMR, TEE, proteinnya, ada lemaknya, karbohidratnya untuk diet tersebut. Pembagian makan dalam sehari juga diatur dalam analisanya. Selain itu ada juga catatan asuhan gizi atau resum PAGT, proses asuhan gizi terstandar. Di sini bisa dilihat dari mulai asesmen, diagnosis gizi, intervensi, dan rencana monitoring evaluasinya. Bisa dilihat saja di analisanya ya. Nanti bisa langsung kirim. Teman-teman sekalian, kami ucapkan segala maaf atas segala kesalahan kami sewaktu kami presentasi, dari mulai ucapan kami atau perilaku kami. Kami ucapkan banyak terima kasih juga atas segala perhatiannya. Untuk presentasi kali ini kami tutup. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.